Seharusnya aku mendengarkan firasat buruk yang menghantuiku sejak awal. Tidak pernah menginjakan kaki di rumah ini. Naik ke sana, ke tempat di mana kegelapan berkuasa. Kesunyian di rumah baru kami. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, sangat mencekik, begitu berat hingga aku bisa merasakannya menekan dadaku. Satu-satunya suara yang memecah keheningan itu hanya terpecah oleh derit lantai loteng, suara yang membuat bulu kuduku meremang. Di atasku, padahal aku sendirian. Atau setidaknya itulah yang aku pikirkan. Hari itu, hari yang kelabu dan suram. Rasa ingin tahu menang, mengalahkan akal sehatku. Aku memanjat tangga loteng, setiap anak tangga berderit seolah memprotes keberadaanku. Udara dingin dan kegelapan menelanku, seolah loteng itu adalah makhluk hidup yang lapar. Cahaya ponselku, satu-satunya peneranganku, menyingkap relik-relik yang terlupakan, sisa-sisa kehidupan yang telah lama berlalu. Dan, di sudut terjauh, di mana bayangan menari-nari dengan bebas, sebuah peti ornamen tampak tidak pada tempatnya di tengah kekacauan. Yang tidak berdebu, seolah baru saja dipindahkan ke sana. Dengan gembok kuningan yang seharusnya mengamankan isinya. Tergantung terbuka, mengisyaratkan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah bisikan, halus dan dingin, jelas-jelas memanggil namaku, seperti hembusan napas di telingaku. Semakin keras, semakin mendesak, saat aku mendekati peti itu, tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku tahu saat itu, sebelum aku bahkan menyadarinya, apapun yang menungguku, apapun yang memanggilku ada di dalamnya dan ia menginginkanku. Tanganku gemetar saat aku membuka peti. Di dalamnya, di atas beludru hitam, tergeletak sebuah buku harian yang terikat kulit retak dan gelap tanpa nama, tanpa judul, hanya kegelapan. Menyentuhnya mengirimkan kejutan dingin melaluiku. Lampu loteng berkedip padam, menjatuhkanku ke dalam kegelapan. Panik melanda, tapi senter ponselku menyingkap kata-kata samar yang tergores di sampulnya. Tertulis, buku harian ini ditulis oleh seseorang yang sudah mati. Aku membawa buku itu ke bawah. Tidak bisa menahan tarikannya. Sergeant. Di kamar tidurku yang terkunci, tempat bayangan menari dan kegelapan bersembunyi, aku membuka buku harian itu. Sebuah buku tua, rapuh, dengan halaman-halaman yang menguning oleh waktu, menyimpan rahasia yang terlupakan. Entry pertama, bertanggal 22 Juli, 1975, sebuah tahun yang jauh, namun terasa begitu dekat. Tepat 50 tahun yang lalu. Sebuah peringatan yang mengerikan dari waktu yang terus berjalan. Menggambarkan bisikan, suara-suara halus yang merayap di telingaku, kehadiran yang mengawasi, mata tak terlihat yang menatap dari kegelapan, dan bayangan dingin yang sepi di loteng, tempat kengerian bersembunyi. Saat aku membaca, setiap kata terasa seperti beban di hatiku. Kamarku menjadi dingin. Udara membeku di sekitarku, suara garukan datang dari lemariku. Cakar tajam menggores kayu, lalu berhenti. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Kata-kata buku harian itu, tinta yang memudar namun tetap terasa hidup, mencerminkan ketakutanku sendiri. Bayanganku dicermin tampak asing, dipenuhi teror. Sebuah papan lantai berderit, suara tua yang menusuk ke dalam tulangku, di luar pintuku, di lorong gelap yang tak berujung, dan gagang pintu mulai berputar. Perlahan, dengan gerakan yang disengaja, aku membeku, tak bisa bergerak, memegang erat buku harian itu. Satu-satunya penghubungku dengan kebenaran, yakin entitas dari loteng, makhluk yang telah lama bersembunyi, telah mengikutiku, memburuku dalam kegelapan. Gerendel berbunyi klik, sebuah suara yang memecah kesunyian, suara paling keras yang pernah kudengar. Suara yang mengumumkan kedatangannya. Pintu terbuka sedikit, seolah diundang oleh kekuatan tak terlihat. Udara di sekitarnya terasa berat, syarat dengan antisipasi yang tak menyenangkan. Tidak ada yang masuk. Tidak ada sosok yang terlihat melintasi ambang pintu. Namun keheningan itu sendiri terasa seperti kehadiran yang mengancam. Tapi kesedihan dingin membanjiri, merayapi tulang-tulangku dan membekukan jantungku. Itu adalah kesedihan yang bukan milikku, kesedihan yang berasal dari tempat yang jauh dan gelap. Aku membanting buku harian itu tertutup, mencoba menghentikan aliran energi negatif yang keluar darinya. Perasaan itu memudar, perlahan surut seperti air pasang. Tapi aku tahu itu hanya sementara. Tapi kehadiran buku itu menghantui rumah, memenuhi setiap sudut dan celah dengan aura yang tak menyenangkan. Rasanya seperti ada mata yang tak terlihat mengawasi setiap gerakanku. Bisikan, samar dan tak jelas, memenuhi telingaku di malam hari. Tangisan, lirih dan menyayat hati, bergema di lorong-lorong kosong.
dan benda-benda bergerak, bergeser dan jatuh tanpa sebab yang jelas, seolah-olah digerakkan oleh tangan yang tak terlihat. Menggangguku selama berhari-hari, membuatku merasa seperti orang gila. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa berpikir jernih. Putus asa, aku mencari jawaban di dalam buku itu sendiri. Aku membaca entry panik, kata-kata yang ditulis dengan tinta yang hampir habis, menceritakan kisah seorang wanita yang dihantui oleh bayangan. Bayangan itu mengikutiku kemana-mana, mengintai di sudut mataku, selalu ada, selalu mengancam. Ia ingin aku bergabung dengannya dalam kegelapan, untuk menjadi bagian dari dunianya yang mengerikan. Melirik jendelaku, mencari sedikit pun harapan di luar sana, aku melihat pantulan wanita pucat di belakangku. Sosok yang sama yang menghantui halaman-halaman buku harian itu. Wajahnya tersembunyi oleh rambut gelap, menyembunyikan ekspresi yang mungkin lebih mengerikan daripada yang bisa kubayangkan. Aku menjatuhkan buku harian itu. Tidak tahan lagi dengan beratnya kehadiran jahatnya. Lampu padam, meninggalkanku dalam kegelapan total. Dalam kegelapan, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan kehadiran yang tak terlihat semakin dekat. Sebuah suara berbisik, tepat di telingaku. Suara yang dingin dan tanpa emosi. Sekarang kau lihat. Sekarang kau mengerti. Sekarang kau juga bagian dari cerita ini. Terikat pada takdir yang sama dengan mereka yang datang sebelummu. Aku menyadari buku itu adalah saluran, sebuah portal ke dunia lain. Dunia di mana bayangan berkuasa dan harapan mati. Dan aku terjebak, terperangkap di antara dua dunia, tanpa jalan keluar. Saat fajar, aku memutuskan untuk menyelesaikan buku harian itu, mencari jalan keluar. Entry terakhir, ditulis dengan tangan gemetar, berbicara tentang menyerah pada bayangan loteng untuk kedamaian, meninggalkan buku harian itu untuk jiwa sepi berikutnya. Nama yang ditandatangani di akhir. Sarah, namaku. Tinta di halaman menggelap menyerupai pena di mejaku. Ngeri, aku menyadari buku harian itu menulis dirinya sendiri. Masa depanku, bukan masa lalu. Hantu itu adalah aku, terjebak dalam lingkaran, memperingatkan diriku sendiri. Saat pintu kamarku terbuka ke tangga loteng, bisikan-bisikan memanggil namaku.